ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, welcome to DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay! Senang banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Yes. Dan adik-adik kakak mau tanya nih, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mantap. Yes. Nah, adik-adik juga bisa tulis kabarnya adik-adik di kolom chat dan saling sapa satu sama lainnya. Oke adik-adik? Dan sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Pastiin adik-adik semua menyiapkan hati adik-adik untuk bisa kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi sama-sama kita bangkit berdiri dan kita juga mau lakukan gerakan ya untuk memuji nama Tuhan ya Kak ya. Oke, siap semuanya? Boleh angkat kedua tangan ya, karena kita mau pakai tangan ini untuk memuji Tuhan. Siap semuanya? Yes, amin. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay! Nah adik-adik, sekarang waktunya kita meninggikan Tuhan Yesus dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Dan adik-adik tahu nggak, ketika kita sungguh-sungguh memberikan hati kita untuk menyembah Dia, Tuhan Yesus seneng banget ngelihatnya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian dan penyembahan ini. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Siapkan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Dan kita bisa sama katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Mari sembah Dia. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, kami puja, Kami sembah Engkau Tuhan. kami sembah sebagai Raja, Engkau maha hadir Tuhan Yesus. berdiri di tengah kami, Sebab Engkau yang layak Tuhan. ditinggikan dan dipuji, Mari angkat tanganmu, katakan. sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi nyanyikan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom anak-anak semuanya. Wah, sekarang adalah saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau ajak kita semua untuk berdoa dulu yuk. Kita berdoa, kita minta agar Tuhan bisa membantu kita mengerti tentang firman Tuhan. Kita bisa duduk diam mendengarkan dan terlebih lagi kita bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, semua boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh kembali beribadah. Kalau sekarang kami mau dengar firman Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh memperhatikan, dan terlebih lagi kami nanti mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kakak mau bawa firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Wah, nanti teman-teman bisa buka Alkitabnya dan lihat isi ceritanya yang luar biasa. Tapi sekarang kakak mau kasih tahu. Jadi di dalam cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang anak perempuan. Iya, masih kecil, seorang anak-anak seperti kalian semua. Nah, cerita ini adalah tentang seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Namun walaupun dia masih kecil, tapi dia udah harus bekerja, teman-teman. Dia bekerja sebagai pelayan di rumah Panglima Naaman. Panglima Naaman itu adalah panglima tentara Aram. Jadi dulu tuh Israel dan Aram berperang dan anak perempuan ini dibawa oleh Panglima Naaman dari Israel untuk ke negeri Aram dan bekerja di rumah Panglima Naaman. Wah, kira-kira kalau teman-teman disuruh kerja setiap hari, capek nggak ya? Pasti kayaknya capek ya. Biasa kan kalau anak-anak sukanya bermain, terus juga bisa belajar, tapi anak perempuan ini harus bekerja. Jadi teman-teman bersyukur ya kalau teman-teman bisa sekolah, bisa belajar, bisa menikmati masa anak-anak yang luar biasa.
Tapi tentunya anak ini tidak mengeluh, dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah, sayangnya Panglima Naaman ini terkena sakit. Wah, sakit apa kira-kira ya? Bukan virus COVID, tapi Panglima Naaman terkena penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang sangat parah. Pada zaman itu, penyakit ini belum ada obatnya, sehingga orang-orang sangat takut kalau sampai terkena penyakit kusta ini. Wah, menurut teman-teman, gimana sih perasaan Panglima Naaman ketika tahu bahwa ia terkena penyakit kusta? Tentu rasanya sedih, mungkin khawatir, takut, dan juga dia bingung gimana cara menyembuhkannya. Dan terlebih lagi Panglima Naaman itu tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dia nggak tahu kalau ternyata kita bisa kan berdoa sama Tuhan minta kesembuhan. Dia tidak tahu itu. Nah, anak gadis kecil yang bekerja di rumah Panglima Naaman ini ternyata dia tahu sesuatu. Dia kemudian datang kepada istri Panglima Naaman, kepada nyonyanya, untuk memberitahu sebuah informasi, sebuah berita. Kalau zaman sekarang kita bisa tinggal nonton di berita, udah ada vaksin atau obat, pergi ke sini untuk ketemu dokter yang hebat, dan segala macam berita. Tapi zaman dulu belum seperti sekarang, tidak semudah itu untuk mendapatkan informasi. Tapi anak perempuan ini dia sangat baik. Dia sedih juga melihat tuannya sakit, kesusahan, sehingga dia mau berbagi informasi kepada nyonyanya. Dia memberitahu bahwa di Israel ada seorang nabi, nabi Allah, nabi Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Kata anak perempuan ini kepada nyonyanya, "Nyonya, di sana ada seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia melakukan banyak hal yang luar biasa, mujizat, kesembuhan, dan segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Tuhan hebat. Gimana kalau Nyonya kasih tahu kepada Tuan Naaman supaya Tuan Naaman pergi ke sana, supaya Tuan Naaman bisa disembuhkan." Akhirnya nyonyanya berpikir, boleh juga ya informasinya. Oke, terima kasih ya anak perempuan kecil. Akhirnya istri Naaman pun memberitahu Panglima Naaman untuk dia pergi ke Israel dan bertemu Nabi Elisa ini. Singkat cerita, Nabi Elisa pun bertemu dengan Panglima Naaman. Ketika bertemu, Nabi Elisa memberitahu bahwa Panglima Naaman harus pergi ke sebuah sungai dan mencelupkan dirinya atau merendam dirinya sebanyak 7 kali, dan nanti dia akan sembuh. Tapi awalnya Naaman kira, apaan sih? Masa kita disuruh nyelam di sungai? Di Israel lagi, di Aram sungainya lebih bagus-bagus. Tapi akhirnya setelah berpikir panjang, dia pun melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Dan ternyata setelah itu benar teman-teman. Panglima Naaman sembuh dari penyakit kustanya. Wah, luar biasa. Kira-kira itu karena Panglima Naaman yang hebat atau karena Tuhan yang melakukan? Tentu saja itu karena Tuhan kita yang hebat yang melakukan mujizat terhadap Panglima Naaman, mujizat kesembuhan. Akhirnya Panglima Naaman pun kembali ke negeri Aram dan menunjukkan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia. Wah, luar biasa. Di cerita ini kita belajar bahwa di sini ada peran seorang anak kecil. Walaupun masih kecil, tapi ternyata dia bisa berperan besar ya. Kalau coba nih, kakak tanya, kalau misalnya dia nggak mau kasih tahu berita ini, dia udah lihat
Panglima Naaman sakit, tapi dia nggak mau kasih tahu bahwa ada nabi Tuhan yang diurapi yang bisa menyembuhkan Panglima Naaman. Dia diem aja. Aku nggak mau kasih tahu. Kira-kira akhirnya Panglima Naaman bisa nggak ya bertemu Nabi Elisa? Tentu saja tidak. Tapi karena peran yang sudah dilakukan oleh anak perempuan ini yang memberitakan informasi, memberitakan berita itu, bukan saja Panglima Naaman bisa sembuh, tapi Panglima Naaman yang sembuh itu juga akhirnya bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat mujizat kesembuhan yang dialami olehnya, nama Tuhan akhirnya semakin dikenal dan dipermuliakan. Wah, luar biasa ya peran anak kecil ini. Tapi Kak, kalau kita semua sekarang emang bisa kayak anak perempuan itu yang berperan dan melakukan hal-hal yang hebat? Tentu saja bisa. Kita semua walaupun masih kecil, mungkin umur kita baru umur 6, 7, 8, 9, 10 masih SD, tapi ternyata kita bisa loh dipakai Tuhan dan kita juga bisa loh berperan, bisa melakukan hal yang luar biasa. Gimana Kak caranya? Caranya banyak sekali. Dari hal-hal kecil kamu sudah bisa menunjukkan peranmu. Di rumah kamu bisa jadi anak yang baik, yang taat, yang sayang dengan keluarga, yang rajin belajar. Itu juga peran yang luar biasa. Atau kamu juga bisa berdoa bagi keluargamu, bagi bangsamu, bagi gerejamu, teman-temanmu, saudaramu. Semua kamu berdoa dan Tuhan dengar doamu, kamu sudah berperan. Dan masih banyak hal lain. Kamu melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, kamu sudah berperan dengan luar biasa. Atau kamu menggunakan talentamu untuk membantu orang, untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, itu juga tandanya kamu sudah berperan. Jadi tidak ada yang bilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah. Apalagi kita punya Tuhan yang hebat. Kita bisa minta Tuhan berikan kita hikmat dan kemampuan untuk kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika seorang anak berperan, itu bisa hasilnya menjadi luar biasa, terutama ketika kita melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang kakak mau kasih tahu ayat hafalan yang datang untuk hari ini. Terdapat di Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan, anak-anak kecil, kita menjaga kelakuan kita yang baik, berperan, dan melakukan firman Tuhan. Oke, sekarang firman Tuhan sudah selesai. Semoga teman-teman bisa mengerti. Teman-teman semakin menjadi anak-anak yang semangat, berani untuk berperan, berani untuk mengambil action. Yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup firman hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman hari ini tentang seorang anak yang melakukan peran yang kecil namun bisa berdampak besar. Kami juga mau Tuhan belajar untuk berani melakukan hal-hal yang benar. Kami bisa lakukan hal-hal kecil sehari-hari dan nanti Tuhan bantu itu semua supaya bisa jadi berkat untuk banyak orang. Bantu kami untuk lebih mengerti lagi akan firman Tuhan. Bantu kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada kakak yang sudah menyampaikannya. Tuhan Yesus memberkati ya kak. Nah, mari adik-adik dan teman-teman di rumah, angkat kedua tangan kalian
dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya kepadamu. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu. Tuhan akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan membuat berhasil di dalam studimu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Yes adik-adik, nggak kerasa ya kita sudah mulai dengan pujian dan penyembahan, lalu kita dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan jangan lupa kita harus mempraktikkan firman Tuhan yang sudah kita dengar ya adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk ayat hafalannya adik-adik. Serta adik-adik terus harus semangat memuji dan menyembah Tuhan. Oke, dan tadi juga jangan lupa baca Alkitabnya. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa adik-adik. Serta adik-adik jangan lupa jaga kesehatan adik masing-masing. Kalau keluar perlu pakai masker dan jangan lupa sering-sering cuci tangan. Yes. Oke adik-adik, see you next week and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.